Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revina Azahra dari program studi Ilmu Perpustakaan. Saya ingin membacakan materi tentang filsafat teknologi. Filsafat teknologi adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan-pertanyaan filosofis terkait dengan teknologi dan juga mencoba untuk memahami, contohnya memahami bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan manusia, apa pengaruhnya terhadap budaya dan masyarakat, bagaimana cara kerja teknologi, dan bagaimana kita seharusnya memandang peran teknologi dalam kehidupan manusia. Filsafat teknologi melibatkan pemikiran kritis dan refleksi tentang teknologi dan juga mencoba memahami bagaimana teknologi berinteraksi dengan manusia dan bagaimana manusia dapat mengelola pengaruh teknologi tersebut. Hal ini melibatkan pertimbangan etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkait dengan penggunaan teknologi. Filsafat teknologi juga mencoba untuk memahami peran teknologi dalam mengubah cara kita memahami dunia, bagaimana teknologi mempengaruhi pola pikir manusia dan cara kita berinteraksi dengan dunia, dan bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Filsafat teknologi juga melibatkan pertimbangan tentang bagaimana manusia dapat mengelola dan mengontrol teknologi dengan baik dan meminimalkan dampak negatif. Hal ini melibatkan pengembangan regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, filsafat teknologi melibatkan pemikiran kritis dan refleksi tentang teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta mencoba untuk mengembangkan pandangan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Filsafat teknologi menurut Don Ihde. Secara khusus, perhatian Ihde dalam ranah filsafat teknologi dimulai dalam buku pertamanya tentang teknologi yang ia tulis di tahun 1979 dengan judul Technique and Praxis, A Philosophy of Technology, yang mana dimulainya dengan penekanan pada materialitas dan kekonkretan alat-alat teknologi serta penjabaran bentuk-bentuk relasi manusia dengan teknologi. Selanjutnya, karya-karya Ihde lebih terkonsentrasi pada ranah filsafat teknologi. Don Ihde adalah seorang filsuf teknologi terkemuka yang mengembangkan konsep fenomenologi teknologi yang menekankan pentingnya memahami pengalaman subjektif manusia dalam menggunakan teknologi. Menurut Don Ihde, teknologi bukanlah sekadar alat atau instrumen yang dapat digunakan manusia untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengalaman manusia. Dalam pandangan Don Ihde, teknologi selalu memiliki efek mediasi pada pengalaman manusia, sehingga teknologi bukan hanya membantu manusia dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi juga mempengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan memahami dunia. Oleh karena itu, filsafat teknologi menurut Don Ihde menekankan pentingnya mempertimbangkan pengaruh teknologi pada pengalaman manusia dan memahami bagaimana teknologi membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Don Ihde juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi etis dan moral dari penggunaan teknologi dan memahami bagaimana teknologi dapat membantu atau merugikan kehidupan manusia. Bagi Don Ihde, filsafat teknologi harus mencakup pandangan multidisiplin termasuk ilmu teknologi, sains, humaniora, dan ilmu sosial untuk memahami peran teknologi dalam kehidupan manusia secara komprehensif. Sebagai seorang filsuf kontemporer yang secara khusus menaruh perhatian terhadap filsafat teknologi, Don Ihde mengakui bahwa definisi tentang teknologi itu sangat luas. Ia sendiri tidak membuat satu definisi tentang teknologi secara definitif. Siapa saja dapat membuat definisi tentang teknologi. Penggunaan kata tekne dalam kebudayaan Yunani kuno yang hanya berorientasi pada nilai-nilai estetik, menurut Ihde merupakan pengertian yang sempit. Dalam hal ini, orang-orang Yunani kuno belum mampu membedakan seni dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa teknologi lebih berkembang dalam kebudayaan Romawi Helenis, yang secara filosofis lebih bersifat efektif, yakni memilih dan memilah apa yang baik dari kebudayaan lain dan menerapkannya dalam kebudayaan sendiri. Menurut Ihde, bagaimanapun dalam mendefinisikan teknologi terbagi menjadi 3 ciri utama yang harus diperhatikan, yakni
Pertama, teknologi harus memiliki komponen konkret yakni materi. Kedua, aspek penggunaan yakni aspek praktis. Dan yang ketiga, hubungan antara alat-alat teknologi dan umat manusia yang menciptakan, menggunakan, dan mengubahnya. Secara signifikan, teknologi mulai berkembang dan mempenetrasi kebudayaan Eropa pada zaman Renaissance. Hal ini terutama nampak dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Bagi ide, Galileo Galilei merupakan orang pertama yang membuat sains mewujudkan diri secara teknologis dengan menggunakan instrumen dan alat-alat eksperimen. Galileo bukanlah seorang spekulator Yunani melakukan prototip modern bagi teknosains. Dalam pengembangan selanjutnya, terutama penggunaan teknologi dalam dua perang dunia seperti bom dan senjata pemusnah lainnya, muncul persoalan tentang posisi teknologi. Hal ini terutama dipersoalkan oleh para kaum determinis sosial dan kaum determinis teknologis. Kaum determinis sosial berpendapat bahwa teknologi merupakan suatu entitas yang netral. Teknologi pada dirinya sendiri tidak memiliki efek, kecuali ketika berada di tangan manusia. Sementara kaum determinis teknologis seperti Jacques Ellul dan Herbert Marcuse berpendapat bahwa teknologi memiliki alur hidupnya sendiri dan berjalan sendiri. Dengan demikian, teknologi menjadi otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang instrumental, di mana semua hal termasuk manusia sendiri dilihat sebagai sarana. Teknologi menjadi sarana dan tujuan sekaligus. Menyikapi persoalan di atas, Ihde mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Ia berasumsi bahwa teknologi tidaklah netral, dalam artian teknologi yang digunakan manusia sebagai mediator dalam mempersepsi dunianya, mengubah pengalaman manusia tentang dunia. Teknologi juga menjadi tidak netral karena melalui kekuasaan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, penggunaan istilah tidak netral di sini tidak mengimplikasikan kecenderungan yang baik atau buruk dari teknologi. Tidak netralnya teknologi terlebih merujuk kepada perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat penggunaan teknologi. Secara proporsional, dunia kehidupan manusia telah berubah. Pengalaman manusia tentang dunianya ditransformasi oleh instrumen teknologi. Manusia pun secara a priori menerima sebuah pandangan dunia yang termediasi secara teknologis. Penggunaan teknologi oleh manusia telah memunculkan revolusi teknologis yang sangat besar, terutama dalam aspek waktu, ruang, dan bahasa, yang mana disebabkan oleh artefak teknologi, yakni jam, peta, atau lensa dan tulisan. Dan teknologi yang diciptakan bisa saja tidak selalu mengikuti desain atau kehendak penciptanya. Alat teknologi yang digunakan mengalami transformasi ciri penggunaan sehingga penggunaannya dapat berbeda jauh dari intensi semula penciptanya. Bahasan selanjutnya yaitu metode filsafat teknologi menurut Don Ihde. Menurut Ihde, agar filsafat menjadi suatu filsafat teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji dan mampu menganalisisnya secara reflektif, sedemikian rupa untuk menerangkan ciri-ciri fenomena teknologi itu sendiri. Ihde menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Melalui pendekatan ini, yang mau dikaji oleh Ihde adalah fenomena teknologi berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty, serta model praksis. Ia juga bertitik tolak dari pemikiran Heidegger tentang keberadaan teknologi yang mendahului sains dan sifat praksis dari teknologi. Ketika dunia dipahami secara perseptual lewat instrumen teknologi, pengalaman manusia pun berubah. Baginya sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia. 10 proses transformasi pengalaman inilah yang mau dijelaskan oleh Ihde melalui metode fenomenologisnya. Namun terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari metode fenomenologis Ihde dengan fenomenologi Husserl maupun Ponty. Hal ini dapat dilihat dari penempatan instrumen sebagai ekstensi dari kemampuan indrawi tubuh manusia. Dalam pemahaman Ihde, fenomenologi itu lebih luas dari sekadar relasi subjek atau ego dengan manusia seperti dalam fenomenologi Husserl.
Dalam konteks ini, kesadaran atau ego transendental digantikan dengan tubuh. Tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah subjek yang memahami dunia secara eksistensial. Dan penempatan instrumen dalam relasinya dengan tubuh merupakan manifestasi dari pembacaan atas realitas. Dengan demikian, bukan lagi aku yang berada dalam tubuhku, melainkan tubuhku sebagai aku. Itulah yang memahami dunia. Metode ini disebut sebagai fenomenologi instrumentasi. Melalui metode ini, ide berusaha untuk menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara instansional dan perseptual berekstensi lewat artefak teknologi. Metode pendekatan yang digunakan ide dalam meneliti dan menjelaskan relasi manusia dengan teknologi yang dimediasi oleh instrumen kemudian disebut sebagai pasca fenomenologi atau postfenomenologi. Alasannya yakni fenomenologi ide meskipun masih menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Fenomenologi ide lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman kebertubuhan. Ia juga berpijak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat. Bahasan selanjutnya yaitu konsep dasar filsafat teknologi menurut Don Ihde. Yang pertama ada dunia kehidupan atau life world. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh Ihde dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama, yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Pengalaman manusia selalu merupakan pengalaman akan sesuatu. Manusia mengarahkan intensionalitasnya kepada dunia kehidupan di sekitarnya. Dalam artian pengalaman manusia tidak akan ada tanpa dunia kehidupan. Manusia selalu ada dalam dunia. Dalam artian ini, dunia bukanlah sekadar dunia di luar sana sebagaimana dikotomi yang dilakukan oleh Descartes antara pikiran dan manusia. Manusia selalu hadir dalam dunia dan dunia menjadi terminus relasi intensional sebagai apa yang dialami atau noema, dan pengalaman itu sendiri merupakan bagaimana dunia itu dialami atau noesis. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa penggunaan teknologi. Semenjak manusia lahir atau bahkan ketika manusia sedang tidur, tanpa sadar manusia telah berada dalam cara pandang tentang dunia yang telah termediasi oleh artefak teknologi. Persepsi manusia terhadap dunia kehidupan mengalami transformasi oleh teknologi. Jalinan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan pengalaman manusia akan dunianya. Menurut Ihde, melalui mediasi instrumen teknologi, manusia pun mengalami dunia kehidupan secara baru, yakni secara teknologis. Selanjutnya yang kedua yaitu instrumentasi dan realisme instrumental. Dalam fenomenologi instrumentasi ide dipahami bahwa dunia kehidupan mewujud melalui instrumen. Instrumen dalam artian ini merupakan teknologi yang mewujud dalam bentuk alat-alat seperti teleskop yang mampu membantu manusia untuk melihat benda-benda yang jauh, arloji yang dapat mengukur waktu dalam satuan jam, dan semua alat ciptaan manusia lainnya. Dalam konteks postfenomenologi ide relasi instrumental manusia dengan dunianya dipahami sebagai relasi yang lebih bersifat materialistis. Instrumen dalam konsep ini bukanlah ranah yang dituju atau objek dari pengalaman itu sendiri. Instrumen hanya merupakan ekstensi dari organ tubuh manusia. Persepsi manusia pun berkembang melalui pengalaman penggunaan artefak atau alat-alat teknologi. Peran instrumen dalam kehidupan manusia pada akhirnya memunculkan suatu perspektif baru, yaitu realisme instrumental. Ihde menulis, dengan hormat terhadap teknologi dan sains, saya akan menyebut realisme instrumental saya.
irisan antara filsafat sains dan filsafat teknologi yang menunjukkan suatu rentetan warna yang luas dari kedua filsuf sains dan filsuf teknologi dengan memberi tekanan pada teknologi-teknologi sains. Menurutnya, realisme instrumental merupakan irisan antara filsafat teknologi dengan filsafat sains. Alat-alat teknologi atau instrumentasi mendekatkan dunia kehidupan dengan dunia sains. Dalam hal ini, sains yang teoritis menemukan manifestasi materinya dalam instrumentasi. Sains mewujud dalam teknologi. Wilayah teoritis sains mengecil akibat peran instrumental dalam mengubah status entitas dari teoritis menjadi nyata. Realisme instrumen memberikan suatu realitas dalam derajat tertentu bagi entitas yang sering dianggap sebagai objek teoritis semata, dan itu menyebabkan wilayah teoritis yang masih ada menjadi semakin kecil. Dalam filsafat teknologi ide, fungsi instrumental dilihat secara lebih positif, yakni instrumen menyampaikan ciri-ciri entitas, menunjukkan kemampuan instrumen, peningkatan persepsi, dan membuat apa yang sebelumnya teoritis teramati. Apa yang sebelumnya teoritis menyempit berkat apa yang secara instrumental dapat diobservasi, dan observasi ini menjadi wilayah perseptual baru, yakni dunia yang dilahirkan secara teknologis, dan teknologi itu sendiri adalah nyata. Instrumen dan dunia yang dipresentasikan adalah kenyataan itu sendiri. Pengalaman yang didapat manusia melalui instrumen teknologi menegaskan bahwa kenyataan itu benar-benar dirasakan keberadaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi mengubah persepsi manusia. Dalam usaha memiliki hubungan manusia dengan teknologi, IHDE terlebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua indranya. Kita adalah tubuh kita yang dalam arti fenomenologis, kita adalah ada di dalam dunia yang mengalami gerakan, persepsi, dan emosi dengan tubuh. Pengalaman kebertubuhan seperti ini oleh IHDE disebut sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman kebertubuhan seperti ini atau makropersepsi ia disebut dengan istilah body two. Setiap mikropersepsi telah tersituasikan dan tidak terpisahkan dari suatu makro persepsi, dan di antara body one dan body two terletak dimensi ketiga, yakni dimensi teknologis. Menurut IHDE, dengan teknologi cara mengalami dunia diubah secara ontologis. Berikut akan dipaparkan bagaimana penggunaan alat-alat teknologi mampu mengubah pengalaman manusia dan persepsi manusia tentang waktu, ruang, dan bahasa. Yang pertama yaitu teknologi mengubah persepsi waktu. Pada masa kini, waktu kita kenal melalui penciptaan alat-alat petunjuk waktu seperti arloji. Melalui arloji, konsep waktu diukur dan dihitung dalam suatuan jam. Arloji menjadi alat teknologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, terutama di Barat. Dengan konsep ini, waktu pun dapat diukur dan dikuantifikasi. Dapat dilihat perbedaan yang mencolok pada masyarakat yang menggunakan arloji sebagai pengukur waktu dengan masyarakat dan yang tidak menggunakannya. Sebagai contoh, masyarakat petani bercocok tanam mengikuti pergerakan musim, peredaran matahari dan bulan. Tidak ada ketergantungan pada arloji sebagai alat petunjuk waktu untuk bercocok tanam. Waktu dalam hal ini terlihat lebih santai dan mengalir. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang menggunakan arloji untuk mengukur waktu. Mereka tidak melihat tanda-tanda alam seperti kedudukan matahari ataupun bulan untuk mengukur waktu. Cukup dengan melihat arloji, orang tersebut langsung mengetahui waktu. Hal ini pula yang turut merubah persepsi manusia tentang waktu, terutama di Barat, di mana orang sering mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Oleh karena itu, waktu yang diukur dengan sistem jam selalu menunjukkan kepastian. Melalui konsep waktu yang terukur dalam arloji, alam pun dilihat secara lain. Jika pada zaman dahulu manusia mematok hidupnya berdasarkan alam dan membaca alam untuk mengetahui waktu yang terjadi sekarang adalah terbaik, manusia mengukur alam berdasarkan konsep jam. Melalui arloji, manusia membaca alam. Maka arloji merupakan teks yang harus dibaca dan ditafsirkan. Dalam hal ini, waktu dipersepsikan secara hermeneutis.
Perbedaan dalam persepsi waktu jenis alat teknologi. Yang kedua yaitu teknologi merubah persepsi ruang. Teknologi mengubah persepsi manusia terhadap ruang mula-mula terjadi setelah diciptakan peta untuk melukiskan permukaan bumi. Di atas peta, ruang dibagi menjadi atas koordinat dan garis-garis lintang dan garis bujur. Melalui peta, ruang diidealisasi dan dikuantifikasikan. Ruang dan lahan direduksi menjadi selembar kertas yang diberi nomor dan titik-titik koordinat. Oleh peta, bumi dibaca dari atas. Dalam membaca peta dibutuhkan juga suatu persepsi imajinasi yang jelas dari tubuh. Cara ini adalah cara melihat muka bumi dari suatu kedudukan yang tidak ditempati oleh pengamat. Untuk itu, ide menulis sebuah peta atau atlas dibaca sesungguhnya dari atas. Sejauh ia mewakili daerah tersebut, daerah itu dilihat dari langit. Hal ini merupakan cara melihat bumi dari posisi yang sesungguhnya, tidak meskipun masih menggunakan mikropersepsi, yakni menatap peta dengan tubuhnya, tetapi pengamat juga berimajinasi bahwa ia sedang berada di atas permukaan untuk melihat hamparan permukaan bumi di bawahnya. Cara mempersepsi ruang seperti ini juga mengakibatkan terjadinya reduksi terhadap apa yang ada di sekitar. Dengan teleskop, pandangan kita menjadi terfokus dan terkesan mengabaikan atau bahkan menghilangkan pemandangan lain di sekitar, dan indera yang menjadi fokus adalah indera penglihatan. Hal ini sangat berbeda dengan cara melihat tanpa bantuan teknologi teleskop. Manusia melihat menggunakan seluruh tubuhnya dalam kesatuan dan dengan indera-indera. Selanjutnya yaitu teknologi tulisan mengubah bahasa. Sebagaimana perubahan persepsi waktu dan ruang, teknologi juga mengubah persepsi manusia terhadap bahasa. Secara gamblang kita dapat melihat bahwa bahasa lisan dan bahasa tulisan memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Tulisan dilihat sebagai sesuatu yang mentransformasi bahasa dan pengalaman manusia. Persepsi dan pemahaman kita sebagai bahasa pun ikut ditransformasi oleh tulisan. Kita dapat mengatakan bahwa tulisan merupakan teknologi dari bahasa, karena penulisan suatu bahasa bagaimanapun selalu menggunakan alat-alat yang adalah teknologi sederhana. Dalam setiap kebudayaan selalu terdapat bahasa tulisan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem huruf, tetapi ada juga yang menggunakan sistem gambar. Tulisan merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan ketatanan teknologi dalam budaya. Demikian video filsafat teknologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.